Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat kehidupan-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami dalam persekutuan hayat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus mengalir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau mengalirkan hayat Kristus di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan dihidupkan pada hari ini Tuhan. Kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang mati, kami tidak lagi menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, tapi kami semua menjadi orang Kristen yang bangkit menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang sampaikan firman-Mu, sebab kami siap mendengarkannya. Berbicara bagi kami ya Tuhan, ajar kami, hidupkan kami dengan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah makanan bagi kami. Kami ada dalam perjamuan makan dengan Tuhan. Kami akan makan dan minum sepuas kami Tuhan. Engkau berkata Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka lah yang akan dipuaskan. Kami lapar, kami haus akan Engkau pada hari ini Tuhan. Puaskan kami, kenyangkan kami, hidupkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk menerima taburan benih firman Tuhan yang akan hidup di dalam kami dan yang akan menjadi kehidupan, kekuatan dan kenikmatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Dan semua kita yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Berikan pujian sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau bicara tentang menyerukan nama Tuhan atau berseru kepada nama Tuhan. Kita baca dahulu Roma pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Roma pasal 10 ayat 11 sampai ayat 13. Saya mau bacakan dari terjemahan versi Alkitab yang terbuka, AYT. Mungkin di Zoom bisa ditampilkan. Kalau yang lain tidak ada, yang di sini juga bisa ditampilkan ya. Roma 10 ayat 11 sampai 13, terjemahan versi Alkitab yang terbuka. Mana? Nah, itu. Ayat 11, kitab suci berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mendapat malu. Amin. Saudara, amin? Percaya itu? Ulang-ulang, kita baca lagi ulang. Kitab suci berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mendapat malu. Amin. Ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tuhan yang sama adalah Tuhan atas semua, yang melimpahkan kekayaan atas semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13. Sebab setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Saudara-saudara, kita semua membutuhkan keselamatan. Dan Alkitab berkata dalam ayat 13, setiap orang yang berseru dalam nama Tuhan atau setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi jalan keselamatan adalah kita berseru dalam nama Tuhan. Kita berseru kepada nama Tuhan. Nah, keselamatan yang Tuhan berikan itu bersifat kekal, saudara-saudara. Dan ingat, kalau bersifat kekal artinya kita bukan cuma terima sekali lalu habis. Sifat kekal artinya kita terima sekali dan setiap hari diperbaharui. Bersifat kekal artinya kita menerima keselamatan di awal, tapi itu bukan yang terakhir bagi kita. Tapi setiap hari keselamatan kita diperbaharui oleh Tuhan. Kita membutuhkan keselamatan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Semua yang berasal dari Tuhan itu selalu bersifat kekal dan selalu diperbaharui. Sama seperti salib bersifat kekal, setiap kali diperbaharui. Korban Kristus bersifat kekal, setiap hari diperbaharui. Dia tidak mati sekali untuk lalu setelah itu habis. Tidak. Korban Kristus, penyembelihan anak domba Allah itu terjadi setiap hari, disegarkan setiap hari dalam hidup kita karena salib bersifat kekal. Demikian juga keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bersifat kekal. Lalu bagaimana caranya untuk kita terus menjagai keselamatan kita, bukan menjagai, terus mendapatkan keselamatan sehari-hari.
Bukan hanya yang sekali di awal, tapi keselamatan sehari-hari. Karena sehari-hari kita juga butuh bergantung kepada keselamatannya daripada Tuhan. Sama seperti kita ketika kita menerima keselamatan di awal, kita menerimanya dengan berseru kepada nama Tuhan, maka sehari-hari kita juga akan menerima keselamatan dari hidup Kristus itu berdasarkan berseru kepada nama Tuhan, atau dengan cara yang sama berseru kepada nama Tuhan. Ya saudara-saudara, sebagaimana kita menerima dan percaya kepada Kristus di awal, maka setiap hari kita juga terus menerima Kristus dalam hidup kita, terus percaya kepada Kristus dalam hidup kita. Dengan cara seperti itulah kita diselamatkan. Sebagaimana di awal kita diselamatkan dengan berseru kepada nama Tuhan, maka sehari-hari kita juga perlu berseru kepada nama Tuhan, agar setiap hari kita diselamatkan oleh hidup Kristus. Roma 10 berkata, kita telah diperdamaikan oleh Allah. Tetapi setelah kita diperdamaikan oleh Allah, kita juga akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya sehari-hari kita juga akan diselamatkan oleh hidup Allah atau oleh hayat ilahi. Sekarang coba buka Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Sudah di situ semua? Belum. Oke, Yesaya 55 ayat yang ke-6. Sudah di situ semua? Oke, yang di rumah sudah di situ? Kok monitornya hilang nih? Yesaya 55 ayat yang ke-6. Oke, yang di rumah sudah di situ semua? Yesaya 55 ayat yang ke-6. Oke. Baca sama-sama. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya memberikan motivasi atau memberikan panggilan atau seruan kepada setiap orang yang mencari Tuhan supaya berseru kepada Tuhan selama ia dekat. Mau tanya, kapan Tuhan dekat dengan saudara? Kapan Tuhan dekat dengan saudara? Setiap hari. Kenapa Tuhan dekat setiap hari kepada kita? Dia ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita, itu berarti dia selalu dekat dengan kita, betul? Yesaya berkata, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya, selama Tuhan ada di dalam kita, selama Tuhan dekat dengan kita, kita harus terus-menerus berseru kepada Dia, karena Dia dekat. Berseru kepadanya selama ia dekat. Mengapa kita harus berseru kepadanya selama ia dekat? Supaya kita bisa menikmati Dia, saudara-saudara. Jangan Dia ada di dekat kita tapi dianggurin, jadi nganggur, saudara-saudara. Tapi ketika kita berseru kepada namanya, menyerukan nama Tuhan, maka kita akan diselamatkan, maka kita akan menjadi dekat dengan Tuhan. Dia ada di dalam kita. Dan ketika kita berseru kepada nama Tuhan, kita ada di dalam Dia, saudara-saudara. Saudara butuh diselamatkan setiap hari? Amin. Ya. Saya tidak berbicara tentang keselamatan untuk masuk surga atau keselamatan untuk masuk dalam kekekalan. Tapi setiap hari saudara butuh diselamatkan oleh Tuhan. Saudara butuh keselamatan. Saudara perlu disalibkan lagi setiap hari bersama dengan Kristus. Setiap hari saudara harus mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Semua hal dalam hidup saudara yang tidak berasal dari kematian dan kebangkitan bersama Kristus tidak akan ada gunanya. Tetapi semua yang kita lakukan yang berasal dari kita mengalami kematian dan kebangkitan bersama Kristus, itu baru ada gunanya, saudara-saudara. Disunat atau tidak disunat itu tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Begitu, saudara-saudara. Jadi sudah 2 ayat saya memberikan bukti kepada saudara bahwa Alkitab memerintahkan kita atau menyuruh kita untuk berseru kepada nama Tuhan setiap hari, setiap saat, selama ia dekat. Ya, Pak, gimana Pak kalau saya merasa dia jauh? Itu kan cuma perasaanmu. Tapi kan dia dekat, iya kan? Bisa nggak Eko ada di dekat Aji tapi dia merasa sendirian? Bisa saja. Dia lagi loneliness gitu, kira-kira kesepian, kesendirian, rasanya sepi aja. Di tengah kerumunan orang ramai rasanya tetap sepi. Bisa saja, tapi kan itu cuma perasaan saudara. Dan orang Kristen tidak selayaknya hidup oleh perasaan.
Orang Kristen selayaknya hidup oleh iman. Amin, saudara. Kalau saudara tahu dia ada di dalam saudara, saudara juga tahu dia selalu dekat dengan saudara. Kalau dia selalu dekat, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, praktek untuk menyerukan nama Tuhan atau praktek berseru kepada nama Tuhan ini sebetulnya sudah dimulai sejak zaman Enos. Itu keturunan ketiga dari umat manusia. Coba kita baca ayatnya dulu, Kejadian pasal 4 ayat 24 sampai 26. Kejadian pasal 4 ayat 24 sampai 26. Lebih cepat sedikit ya, karena waktunya agak lari. Kejadian pasal 4 ayat 24 sampai 26. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Lalu ayat 25 itu generasi Kain ya saudara-saudara. Ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, kata memanggil di situ, kata Ibraninya berarti berseru nyaring kepada, berteriak kepada, berteriak dengan suara yang dapat didengar. Itulah arti kata memanggil nama Tuhan. Jadi ini arti yang sama dengan berseru kepada nama Tuhan dengan menyerukan nama Tuhan. Enos sendiri artinya manusia yang rapuh, manusia yang fana. Jadi sejak zaman Enos itulah orang mulai berseru kepada nama Tuhan, saudara-saudara. Mengapa mereka berseru kepada nama Tuhan? Karena mereka sadar bahwa mereka itu manusia yang rapuh, manusia yang fana. Mereka perlu keselamatan daripada Tuhan, dan itu sebabnya mereka berseru kepada nama Tuhan sebagai jalan keselamatan daripada Tuhan. Kalau saudara perhatikan, kejadian ini terjadi setelah Alkitab bercerita tentang keturunan Kain, generasi Kain, saudara-saudara. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, generasi Kain atau sejak zaman Kain itu adalah kejatuhan manusia yang kedua. Dalam kitab Kejadian, kejatuhan manusia yang pertama terjadi di Taman Eden ketika Adam dan Hawa mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu saudara-saudara, di Taman Eden juga itu, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memberitakan Injil kepada Adam dan Hawa. Allah berkata, keturunanmu, keturunan perempuan akan menghancurkan kepala si ular. Itu adalah berita Injil. Yesus akan meremukkan kepala si ular. Keturunan perempuan itu adalah keturunan anaknya Maria yang bernama Yesus Kristus. Itu adalah berita Injil. Lalu Allah membuat pakaian dari kulit binatang, saudara-saudara. Itu juga melambangkan penumpahan darah Yesus, korban Kristus di kayu salib. Jadi ditutupi Adam dan Hawa dengan kulit dari binatang yang sudah dicurahkan darahnya. Itu adalah lambang penebusan dosa oleh darah Kristus. Jadi Adam dan Hawa sudah mengalami tebusan oleh darah Kristus. Ya, walaupun Kristus belum disalibkan, tapi mereka telah melihat Kristus yang akan datang, yang akan disalibkan. Kalau kita sekarang melihat Kristus yang sudah lalu disalibkan, tapi entahkah dalam perjanjian lama orang melihat Kristus yang akan datang, yang akan disalibkan, atau kita sekarang yang melihat Kristus yang telah disalibkan, enggak masalah. Mengapa? Karena salib Kristus bersifat kekal. Dia memang disalibkan dari dulu sampai sekarang, itu sifatnya kekal, saudara-saudara. Jadi nggak masalah manusia perjanjian lama belum kejadian secara badaninya bahwa Yesus disalibkan. Tetapi itu sudah terjadi dalam kekekalan, saudara-saudara, karena salib Kristus bersifat kekal. Jadi Adam dan Hawa sebetulnya sudah menerima Injil, saudara-saudara, dan itu adalah jalan keselamatan bagi Adam dan Hawa, korban Kristus di kayu salib. Lalu ketika kisah Kain dalam Kejadian pasal 4 terjadi, Kain membunuh Habel, itu adalah kejatuhan manusia yang kedua.
Kejatuhan manusia yang kedua, dari sejak zaman Kain, Kain membunuh Habel, lalu kalau saudara baca keturunan Kain semuanya itu jahat. Sampai makanya saya bacakan ayat 24 tadi. Itu perkataan dari Lamek keturunan Kain. Jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi dia berkata, kalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek lebih jago, lebih hebat, dan lebih jahat. Harus dibalaskan 77 kali lipat. Mengapa? Karena waktu itu Lamek dipukul oleh orang, Lamek balas 77 kali lipat sampai orangnya babak belur, bencut sana sini saudara-saudara. Jadi dia berkata kepada istrinya seperti itu, kalau Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat, saudara-saudara. Nah, ini adalah lambang kejatuhan manusia yang kedua yang begitu jahat. Lalu Habel kan mati, saudara-saudara, jadi keturunan manusia cuma Kain. Adam bersetubuh dengan Hawa melahirkan Set sebagai pengganti Habel. Lalu Set memperanakan Enos. Sejak zaman Enos, manusia berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Ini adalah jalan keselamatan bagi kejatuhan manusia yang kedua pada zaman Kain. Jadi pada zaman Kain, keturunan yang jahat itu dilahirkan Tuhan, keturunan yang baru, generasi yang baru yang memanggil nama Tuhan. Jadi berseru kepada nama Tuhan, itu juga adalah jalan keselamatan. Ya saudara-saudara, penebusan oleh darah Yesus itu jalan keselamatan. Berseru kepada nama Tuhan itu jalan keselamatan. Mengapa kita harus berseru kepada nama Tuhan? Karena kita sadar kita adalah manusia yang rapuh dan fana. Kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Mau tanya, kapan saatnya saudara tidak butuh pertolongan Tuhan? Kita selalu butuh pertolongan Tuhan. Saudara bisa nafas saja itu karena pertolongan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kalau enggak, itu orang kena COVID pakai oksigen, saudara. Dan oksigen bayarnya mahal. Kalau saudara tidak ditolong oleh Tuhan, saudara nggak bisa ada di sini. Kalau saudara tidak ditolong oleh Tuhan, saudara nggak bisa bernafas. Makanya kita butuh ditolong oleh Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita butuh bergantung kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jangan merasa sudah hebat jadi nggak butuh pertolongan Tuhan. Jangan merasa sudah hebat, kita harus bersandar kepada Tuhan. Bukan sewaktu-waktu, tapi setiap waktu kita butuh bersandar kepada Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Gangguan teknis. Jadi kita selalu perlu berseru kepada nama Tuhan, saudara-saudara. Ya. Nah, praktek menyerukan nama Tuhan, kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah sebuah kebiasaan atau menjadi kebiasaan atau gaya hidup dari seluruh umat Tuhan sejak zaman Perjanjian Lama sampai zaman Perjanjian Baru. Saya berikan beberapa contohnya ya, saudara. Saya kasih nama-nama yang top aja supaya lebih cepat, jadi nggak terlalu banyak contoh gitu ya. Pertama, contoh yang saya mau berikan adalah Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 7 dan 8. Kejadian pasal 12 ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham punya kebiasaan untuk memanggil nama Tuhan, apalagi setelah dia mendirikan mezbah. Kalau kita baca Kejadian pasal 13 ayat 2 sampai 4.
Kejadian pasal 13 ayat 2 sampai 4. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Abram sudah kaya, sudah sangat kaya, banyak ternak, banyak perak dan banyak emas, tapi dia tetap memanggil nama Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan, dia tetap membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara-saudara. Karena dia sadar dia itu manusia yang rapuh dan fana, dia butuh pertolongan Tuhan setiap saat. Kejadian pasal 21 ayat 33 sekarang. Kejadian 21 ayat 33, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan lagi di sana, Allah yang kekal. Dia berkata seperti itu. Jadi Abraham punya kebiasaan, punya gaya hidup untuk terus-menerus memanggil nama Tuhan dalam setiap situasi dan keadaan. Dia menyerukan nama Tuhan, dia berseru kepada nama Tuhan, dia memanggil nama Tuhan. Contoh yang lain, Musa dan bangsa Israel. Ulangan pasal 4 ayat 5 sampai 7. Ulangan pasal 4 sampai ayat 5 sampai 7. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayo saudara ikut baca sama-sama saya ya, ini firman Tuhan, jadi saudara harus menikmatinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi Tuhan itu dekat kepada orang yang memanggil kepadanya, saudara-saudara. Tuhan itu dekat setiap kali kita memanggil namanya. Ketika kita terus-menerus memanggil nama Tuhan, Tuhan terus dekat, Tuhan terus menyertai kita, saudara-saudara, maka orang-orang akan melihat bahwa kita adalah bangsa yang begitu bijaksana, bangsa yang begitu berakal budi. Dan mereka tahu kita bisa begitu berhikmat, kita bisa begitu berakal budi, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang dekat dengan kita itu. Tuhan yang menyertai kita itu, yang selalu kita panggil namanya, yang selalu kita serukan namanya. Amin, saudara-saudara. Contoh berikutnya Daud, 2 Samuel pasal 22. 2 Samuel pasal 22 ayat 4. Terpujilah Tuhan, seruku. Jadi dia berseru kepada Tuhan. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Mungkin Daud adalah salah seorang yang paling banyak berseru kepada nama Tuhan karena dia paling banyak menerima ancaman dari musuh, saudara-saudara. Makanya setiap kali dia menghadapi musuh, dia berseru kepada nama Tuhan, dia menyerukan nama Tuhan sambil memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Dia selamat dari musuhnya karena dia menyerukan nama Tuhan, saudara-saudara. Ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya, saudara-saudara. Kalau saudara sedang ada dalam kesesakan, apa yang saudara lakukan? Saya dorong saudara supaya saudara berseru kepada nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Jangan menyerukan nama yang lain, tapi berseru kepada nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Percayalah, setiap kali saudara berseru kepada nama Tuhan, saudara menyerukan nama Tuhan, dia selalu mendengar seruan saudara. Amin, saudara-saudara. Dia mendengar teriakku minta tolong masuk ke telinganya, saudara-saudara. Jadi jangan takut, setiap saat saudara berseru kepada nama Tuhan, dia selalu mendengar seruan saudara. Amin. Oke, contoh berikutnya dari Perjanjian Baru Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai ayat yang ke-60.
Kisah 7 ayat 59 sampai ayat yang ke-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ini dia berseru kepada nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan. "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan," dia sebut nama Tuhan lagi, dia panggil nama Tuhan lagi, "janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bahkan saat orang dianiaya, bahkan saat orang mau meninggal, dia tetap menyerukan nama Tuhan. Saya berdoa itulah yang akan menjadi akhir dari hidup saya, saudara-saudara. Saat saya meninggal, tolong ingatkan saya untuk menyerukan nama Tuhan, saudara-saudara. Saat saya akan menghembuskan nafas terakhir, tolong ingatkan saya untuk memanggil nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan, untuk menjadi kesaksian buat orang-orang di sekeliling saya juga, bahwa saya adalah orang yang selalu berseru kepada nama Tuhan, orang yang selalu memanggil nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan tahukah saudara, ketika Stefanus berseru kepada nama Tuhan, di situ ada Saulus yang melihat kematian Stefanus. Dan Saulus melihat Stefanus berseru kepada nama Tuhan. Jadi ketika Stefanus berseru kepada nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan, itu menjadi kesaksian hidup dan mati di depan mata Paulus. Ini orang sudah mau mati, masih menyerukan nama Tuhan. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, orang-orang Kristen dikenal sebagai orang-orang yang menyerukan nama Tuhan. Itu merupakan ciri dari orang Kristen, itu merupakan tanda dari orang Kristen. Ketika ketika Saulus menganiaya orang-orang Kristen, ciri yang dia dapatkan bahwa ini orang Kristen adalah ini orang yang berseru kepada nama Tuhan. Makanya dia mendapat surat untuk menganiaya, untuk membunuh orang-orang yang menyerukan nama Tuhan, yang berseru kepada nama Tuhan. Jadi itu memang ciri dari orang-orang Kristen, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara-saudara. Nah, tanpa berlama-lama saya kasih contoh semua orang di segala tempat, supaya nggak satuan gitu, ini borongan. 1 Korintus pasal 1 ayat 12, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi ketika Rasul Paulus berkirim surat kepada jemaat di Korintus, dia berkata surat ini bukan hanya untuk jemaat di Korintus sebetulnya, tapi untuk semua orang yang berseru kepada nama Tuhan. Surat ini diperuntukkan memang secara spesifik untuk gereja di Korintus, tapi surat ini juga bagi semua orang di segala tempat, termasuk kita di sini, kita yang berseru kepada nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi orang Kristen, orang-orang perjanjian lama dan perjanjian baru adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang yang menyerukan nama Tuhan. Mungkin saya tambahkan satu lagi, kisah Yunus. Kalau saudara tahu kisah Yunus, ketika dia menghindari panggilan Tuhan, dia naik perahu, dia naik kapal, saudara-saudara, lalu terjadi ombak badai di tengah-tengah perjalanan, di tengah laut itu, gelombang besar terjadi. Lalu akhirnya orang-orang tahu bahwa Yunus menghindari panggilan Tuhan karena diundi dan kedapatan dia penyebabnya semua gelombang ini terjadi. Lalu orang-orang berkata, "Kenapa engkau tidur?" Ketika dia tahu bahwa Yunus ini adalah orang Israel, bahkan Nabi Tuhan, mereka berkata, "Kenapa kamu tidur? Kenapa kamu enggak berseru kepada nama Tuhanmu?" Jadi orang-orang sekitar sudah tahu bahwa umat Allah adalah umat yang suka berseru kepada nama Tuhan. Nah, saya mau saudara-saudara, kebiasaan berseru kepada nama Tuhan mulai menjadi budaya kita. Mau tanya, berseru kepada nama Tuhan atau menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, gampang atau susah? Anak muda sekarang bilang, it's very easy. Sangat gampang.
Lalu mengapa kita tidak melakukannya? Kita sudah melihat contoh-contoh dalam Alkitab bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang suka berseru kepada nama Tuhan. Ya saudara, kelihatannya remeh. Panggil nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Itu kalau saudara perlu pertolongan. Tapi kalau saudara terima berkat Tuhan, mau mengucap syukur, saudara bisa berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Atau kalau saudara penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, oh Tuhan Yesus, aku memuji Engkau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Berseru kepada nama Tuhan. Nah, saya mau saudara mulai membiasakan untuk melakukan ini. Selalu berseru kepada nama Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Lah, daripada saudara cuma ngomel-ngomel, mending berseru kepada nama Tuhan dong. Anak bikin kesel saudara. Ada anak yang suka bikin kesel orang tuanya? Ada ya, ada. Ada orang tua yang suka kesel sama anaknya? Ada. Bahkan kadang-kadang anaknya nggak ngapa-ngapain, dia kesel sama anaknya, saudara-saudara. Kesel sendiri, lagi datang. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, daripada saudara kesel sama anak, lalu saudara ngomong, wow, sumpah serapah keluar. Udah, kalau saudara mau ngomelin anak, mending berseru kepada nama Tuhan. Kalau mulai, wow, Tuhan Yesus tolong aku. Mending saudara begitu. Channelnya akan berubah. Tontonannya jadi lebih bagus nanti. Oke? Nah, saya mau memberikan beberapa manfaat atau dampak yang bisa kita nikmati kalau kita membangun kebiasaan ini. Berseru kepada nama Tuhan. Ya, saudara. Jangan tanya saya, Pak, berserunya dalam hati atau kedengaran? Kan tadi sudah dikasih tahu, saudara-saudara. Kadang-kadang orang Kristen suka nanya hal-hal mendasar yang kurang penting. Sudah dikasih tahu tadi, bersuara. Ya. Oke. Dampak yang pertama atau manfaat yang bisa kita nikmati yang pertama, kita menikmati Tuhan sebagai nafas kita. Kalau kita berseru kepada nama Tuhan, kita bisa menikmati Tuhan sebagai nafas kita, atau kita sedang menikmati Tuhan sebagai nafas kita. Kita menikmati Tuhan sebagai nafas kita, atau kita menikmati Tuhan sebagai nafas hidup kita. Dialah nafas kehidupan kita. Yohanes pasal 20 ayat 22. Bisa lebih cepat geraknya? Yohanes 20 ayat 22 berkata seperti ini. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini cerita tentang Yesus yang berhadapan dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dia menghembuskan nafasnya kepada para murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima itu adalah nafas kehidupan Allah. Ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, dia berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah nafas kehidupan Tuhan, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca dalam Ratapan pasal 3, Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai 56, Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai 56, sebetulnya saya mau lari cepat saudara-saudara, cuma saya berusaha ngerem supaya jangan terlalu cepat. Ratapan pasal 3 ayat 55 sampai 56, sudah di situ semua? Oke, cepat ya. Ayat 55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Nah, dalam terjemahan King James Version, kata kesahku dan teriak tolongku itu diterjemahkan dengan istilah at my breathing, at my cry, terhadap nafasku dan seruanku. Jadi Nabi menganggap seruannya kepada Tuhan adalah nafasnya, saudara-saudara. Jadi ada nafas Tuhan, ada nafas kita, saudara-saudara. Dan ketika kita berseru kepada nama Tuhan,
Nafas Tuhan dan nafas kita akan bersatu, dan seruan kepada nama Tuhan kita jadikan sebagai nafas kita, saudara-saudara. Jadi menyerukan nama Tuhan itu seperti kita bernafas sebetulnya. Seperti kita bernafas. Apakah saudara perlu bernafas? Iya. Berarti saudara perlu menyerukan nama Tuhan. Dan setiap kali saudara menyerukan nama Tuhan, sebetulnya saudara menikmati Tuhan sebagai nafas hidup bagi saudara. Dan saudara seperti menerima nafas yang baru dalam kehidupan saudara. Makanya orang-orang Kristen yang kurang suka menyerukan nama Tuhan, ini nafas hidupnya kurang, saudara-saudara. Kembang kempis nafasnya Senin Kemis, saudara-saudara. Kalau saudara terus berseru kepada nama Tuhan, saya percaya saudara tidak akan mengalami kekurangan nafas lagi. Saudara akan terus berjalan tanpa kehabisan nafas, karena setiap kali saudara bisa menikmati Tuhan sebagai nafas hidup saudara. Ayat 57, masih ratapan 3 ayat 57, engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman jangan takut. Terjemahan King James Version-nya adalah, thou threwest near in the day that I called upon thee, thou saidst fear not. Engkau mendekat pada hari aku memanggilmu, engkau berkata jangan takut. Jadi Tuhan itu selalu mendekat setiap kali kita memanggil namanya, saudara-saudara. Nah, ini memang harus diterima dengan iman. Ya, semua firman harus diterima dengan iman, betul? Percayakah saudara, setiap kali saudara memanggil namanya Tuhan Yesus, dia mendekat kepada saudara. Dia mendekat kepada kita setiap kali kita memanggil namanya. Engkau mendekat pada hari aku memanggilmu. Jadi pada hari yang sama, pada waktu yang sama engkau memanggil dia, dia mendekat kepada saudara. Dan dia berfirman, jangan takut. Terkadang mungkin dia tidak secara jelas berfirman jangan takut, tapi ketika engkau memanggil nama Tuhan, tiba-tiba kalau saudara dalam keadaan takut, tiba-tiba engkau tuh mungkin tidak mendengar suara audible atau firman Tuhan yang berkata jangan takut, tapi tiba-tiba engkau merasakan damai di sini. Mengapa? Ketakutan pergi. Itu jawaban dari Tuhan, itu pekerjaan dari Roh Kudus, ya saudara-saudara. Ya, saudara percaya itu yang akan terjadi? Setiap kali saudara memanggil nama Tuhan, percayalah, dia mendekat kepada saudara pada saat engkau memanggil dia, pada hari engkau memanggil dia, dan dia berkata, jangan takut. Terkadang kita nggak selalu mendengar suara Tuhan seperti itu, tapi terkadang tiba-tiba terjadi sesuatu. Tiba-tiba sekeliling kita mengalami perubahan, tiba-tiba masalah kita mengalami perubahan, tiba-tiba saja. Dan semua terjadi bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang mengerjakan. Apakah saudara perlu pertolongan Tuhan? Apakah saudara perlu nafas kehidupan? Inilah jalan yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Setiap kali saudara menyerukan nama Tuhan, saudara sedang menghirup nafas kehidupan daripada Tuhan. Dan itu menjadi nafas kehidupanmu. Tanpa engkau terus menyerukan nama Tuhan, engkau kehabisan nafas kehidupanmu, saudara-saudara. Dan setiap kali engkau berseru kepada dia, dia selalu mendekat. Dan dia berfirman, dia mengatakan sesuatu atau dia melakukan sesuatu. Tiba-tiba saja, tahu-tahu rasanya beban terangkat semua, saudara-saudara. Itulah yang terjadi. Saudara akan mengalami betapa ajaibnya Tuhan kita. Maaf saudara-saudara, selama ini kekristenan banyak mengajarkan Taurat. Jadi kita berbeban berat menjadi orang Kristen. Tapi saya beritahukan kepada saudara, seharusnya lah mengalami pekerjaan Tuhan bukan hal yang sulit. Seharusnya lah mengalami kedekatan dengan Tuhan bukan hal yang sulit. Maaf kalau saya harus berkata, saudara nggak perlu doa 6 jam sehari untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan. Tuhan ada di dalammu. Dia sudah dekat denganmu. Amin. Jadi itu bukan hal yang sulit. Cuma orang Kristen ini kadang-kadang saudara-saudara maunya hal yang sulit. Dikasih jalan yang mudah, mau
Ketika saya mengajarkan ini, saudara-saudara, orang bertanya, cuma begitu doang? Yakin begitu doang? Iya. Gitu doang? Iya. Apa iya? Iya. Apa benar? Benar. Semua yang saya ajarkan kepada saudara sudah saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Karena sudah ada hasilnya, maka saya berani. Istilahnya nih saudara, saya kan cuma istilahnya apa ya? Saya cuma penyedia makanan. Makanannya dari Tuhan, saya cuma sediakan di atas meja untuk saudara makan. Tapi sebelum saya sediakan di atas meja, saya cicipi dulu makanannya beracun atau enggak. Kalau makanan beracun, percayalah saya mati duluan. Kayak koki istana gitu loh saudara. Apa? Kalau bawa makanan ke presiden mesti dicicipi dulu. Nah saudara kan ini anak-anak raja, saya kan pelayan saudara gitu ya. Saya sediakan makanan di atas meja untuk saudara makan. Tapi sebelum saya sediakan, semua sudah saya cicipi dulu. Cuma kelebihan saya adalah saya mencicipi lebih dulu daripada saudara. Tapi kelebihan saudara adalah kalau makanannya beracun, saya mati duluan, saudara masih hidup gitu saudara. Jadi semua saya sudah cicipi, saya sudah lakukan, dan saya melihat hasilnya. Dan inilah jalan yang Tuhan berikan buat saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Terima saja, percaya saja, praktekkan saja, engkau akan melihat hasilnya. Terkadang saudara-saudara, kita ini sudah terlalu lama hidup dalam perasaan dan tidak hidup dalam iman. Asal saudara tahu, semua firman di dalam Alkitab itu harus diterima dengan iman, bukan dengan perasaan. Ya. Jadi apa yang harus saudara lakukan? Serukan nama Tuhan, panggil nama Tuhan, serukan nama Tuhan setiap saat, setiap waktu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Ya, saudara selalu butuh pertolongan daripada Tuhan. Setiap kali saya merasa butuh pertolongan Tuhan, saya teriak, Tuhan Yesus tolong aku. Ya nggak usah cari tempat ramai untuk berteriak, cari tempat sepi saudara-saudara. Dan teriaknya nggak usah terlalu keras-keras juga, nyantai aja. Ya saudara, nanti saya akan ajarkan gimana caranya supaya bisa menghasilkan. Jadi ketika kita menyerukan nama Tuhan, kita sedang menghirup nafas kehidupan daripada Tuhan. Dan itu akan menjadi nafas kehidupan buat kita. Tuhan menghembuskan nafasnya dan kita menerima nafas kehidupan itu, dan itu menjadi nafas kehidupan bagi kita. Menyerukan nama Tuhan adalah nafas kita. Ya, dengarlah seruanku, dengarlah nafasku dan seruanku, kata ratapan tadi. Nah yang kedua saudara-saudara, dampak yang bisa kita nikmati kalau kita menyerukan nama Tuhan adalah kita menikmati Tuhan sebagai air hidup kita. Tadi kita menikmati Tuhan sebagai nafas hidup, sekarang kita menikmati Tuhan sebagai air hidup. Jadi Tuhan berikan nafas hidupnya, Tuhan memberikan air hidupnya. Betapa nikmatnya hidup kita, betapa luar biasanya hidup kita, betapa entengnya hidup kita saudara-saudara. Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai air hidup. Dia adalah air hidup. Yang namanya air hidup bisa diminum dan harus diminum. Yesus berkata, barang siapa haus, datanglah dan minum. Apakah saudara haus? Apakah saudara haus? Datanglah dan minum. Apakah saudara lapar? Datanglah dan makan. Yesus menyatakan diri sebagai air hidup yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah kalau kita baca dalam Yesaya pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang keempat, Yesaya pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang keempat, saudara bisa mengikuti saya?
Yang di rumah bisa mengikuti saya? Bisa. Yesaya 12 ayat 3 sampai 4. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Jadi minum sumber air keselamatan adalah jalan sukacita. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 12 ayat 3, kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ini sama dengan mata air kehidupan. Ketika kita minum dari mata air keselamatan, dari mata air kehidupan, seharusnya kita menimbanya, kita minumnya dengan sukacita, dengan kegirangan, saudara-saudara. Minum air kehidupan itu membawa sukacita. Itu jalan sukacita. Jadi bagaimana saudara bisa terus bersukacita minum air hidup? Bagaimana caranya minum air hidup? Menyerukan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukan perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah namanya tinggi luhur. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saudara mau memuji Tuhan, Tuhan Yesus engkau luar biasa, engkau besar, engkau tinggi luhur, seperti kayak gini saudara-saudara. Kita bersyukur, kita menyerukan namanya dengan memanggil namanya. Maka kita sedang menimba dengan kegirangan. Kita minum sumber air keselamatan. Amin. Nah dengan begitu, ketika kita menyerukan nama Tuhan, maka sebetulnya kita sedang minum air kehidupan dengan kegirangan. Minum air kehidupan akan membuat kita bergirang, sukacita. Nah daripada saudara kesel terus di rumah atau di kantor, udah di rumah ngadepin bos yang kayak gitu, di kantor menghadapi bos yang kayak gitu, di rumah menghadapi yang kayak gini gitu saudara ya. Kadang-kadang kesel, gondok, udahlah daripada saudara kesel-kesel minum air hidup. Serukan namanya, panggil namanya, Tuhan Yesus tolong aku. Tiba-tiba kekesalan pergi, sukacita datang. Itulah jalan sukacita. Apakah itu gampang? Gampang. Dan memang jalan keselamatan itu gampang. Siapa yang bikin jalan keselamatan itu susah? Siapa yang bikin jalannya susah? Ya kita sendiri manusia saudara-saudara. Tuhan telah memudahkan semuanya, kita bikin susah sendiri. Jadi ketika kita menyerukan nama Tuhan, kita itu menghirup nafas kehidupan Tuhan. Dan ketika kita menyerukan namanya, kita juga minum air hidup dari Tuhan. Itu sebabnya kita dipuaskan. Kita dipuaskan. Dan kalau Alkitab bicara tentang minum, biasanya memang barengan sama makan. Makan juga sama. Kita makan, kita minum dengan kita menyerukan nama Tuhan. Ini salah satu cara makan dan minum saudara-saudara. Karena saudara selalu tanyanya gimana caranya makan gitu kan. Saya baru tahu ada orang nanya bagaimana cara makan. Makanlah, minumlah. Bagaimana caranya? Saya berikan cara yang paling mudah buat saudara. Serukan nama Tuhan. Panggil nama Dia. Panggil nama Dia setiap saat. Panggil nama Dia. Engkau ada dalam keadaan kesesakan. Pada saat aku sesak, aku berseru kepada Tuhan. Engkau sakit, pada waktu aku sakit, aku berseru kepada Tuhan. Engkau bokek, pada waktu bokek, aku berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Mungkin enggak langsung dapat uang, tapi perlahan tapi pasti semua masalah keuanganmu selesai dengan sendirinya. Mengapa? Tuhan yang bekerja, bukan kita yang bekerja. Tugas kita memang cuma bersandar kepada Tuhan, cuma bergantung kepada Tuhan, cuma menikmati Tuhan. Itulah orang tebusan Tuhan. Berapa hari ini saya merenung saudara-saudara. Saya melihat-lihat, saya merenung-renung, Tuhan nyatakan, Tuhan perlihatkan. Ini seringkali nih ya saudara, gereja itu keluar dari Taurat yang satu masuk ke Taurat berikutnya. Kita berkata kita nggak mau Taurat, kita lepas dari Taurat yang satu, tapi kita melakukan Taurat yang lain. Inti daripada Taurat adalah
Harus begini, harus begitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu inti Taurat. Nah, kita berkata, kita nggak mau hidup dalam hukum Taurat. Kita nggak mau hidup dalam Taurat. Kita hidup dalam kasih karunia. Inti dari Taurat adalah harus begini, harus begitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Inti kasih karunia apa? Inti dari anugerah apa? Ya saudara nggak tahu inti anugerah, makanya Taurat terus jadinya saudara. Saudara hidup dalam Taurat terus jadinya. Inti dari anugerah adalah semua Tuhan yang kerjakan, kita tinggal menikmati dan menerimanya. Itulah kasih karunia. Itulah anugerah. Betul? Orang banyak bertanya kepada Yesus, pekerjaan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan? Yesus berkata, pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan adalah percayalah kepada anak. Jadi apa pekerjaan yang harus saudara lakukan? Percaya kepada Yesus. Nikmati Yesus, terima Yesus. Itu saja? Iya. Itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk kamu lakukan. Pak, kalau saya mau nambah pekerjaan yang lain, terserah. Saudara cari kerjaan sendiri namanya. Tetapi pekerjaan yang lain tidak dikehendaki oleh Allah. Pekerjaan utama yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan adalah percayalah kepada Yesus. That's it and that's all. Gampang. Ya memang harusnya hidup kita gampang, saudara. Yesus berkata, marilah semua kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Dulu saudara letih lesu dan berbeban berat kan? Saya bilangnya dulu aja deh, sekarang nggak usah. Sekarang enggak. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Betul? Pikulah kuk yang kau pasang. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini saya lagi ngomong Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Lalu Yesus berkata, menambahkan, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi semua yang saudara terima dari Yesus seharusnya enak dan ringan. Kalau saudara jadi orang Kristen rasanya berat, nggak enak, nggak nikmat. Itu Taurat, saudara. Taurat selalu membuat orang jadi berat hidupnya. Kenapa? Karena kita tidak berkuasa menanggung Taurat. Beban kita jadi berat. Tapi kalau kasih karunia, apa yang harus kau kerjakan? Percaya kepada Yesus. Nikmati Yesus. Nikmati semua yang telah Dia kerjakan buat saudara. Itulah kekristenan. Kekristenan adalah kasih karunia, bukan Taurat. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum yang selalu kita harus begini, harus begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu Taurat. Kalau engkau hidup dalam kasih karunia, pekerjaanmu adalah terima Yesus, percaya Yesus, nikmati Yesus. That's it and that's all. Itulah kekristenan. Beberapa orang bersaksi yang ikut KTB. Dulu saya berusaha untuk berbuat baik. Dan jelas saya gagal. Ya pasti gagal lah. Tapi sekarang saya nikmati. Saya nggak berusaha berbuat baik. Tapi saya bisa sendiri berbuat baik. Itulah Yesus. Semua yang kita terima dari Adam terjadi dengan sendirinya. Semua yang kita terima dari Yesus juga harus terjadi dengan sendirinya. Saudara sombong nggak perlu belajar. Saudara sombong nggak perlu berusaha. Ada yang pernah berusaha untuk jadi sombong, kita selalu berusaha untuk rendah hati. Tapi berusaha untuk menjadi sombong atau berusaha untuk rendah hati, itu Taurat. Kalau engkau terima dari Yesus, semua akan terjadi dengan sendirinya. Engkau sombong karena engkau terima itu dari Adam sebagai akibat dosa. Engkau pemarah, engkau suka marah karena engkau terima itu dari Adam. Engkau tidak perlu les marah, kursus marah, privat.
Engkau bisa marah dengan sendirinya, engkau tidak perlu belajar, engkau tidak perlu berusaha, engkau marah dengan sendirinya. Kau bisa. Itu terjadi dengan sendirinya karena engkau terima dari Adam. Ketika engkau terima Yesus, percaya Yesus, semua yang dari Yesus harusnya terjadi dengan sendirinya. Bagaimana caranya engkau bisa jadi orang yang rendah hati? Terima Yesus, percaya Yesus, dan izinkan Yesus hidup dalam hidupmu. Nikmati dia sebagai kehidupanmu, maka dia akan hidup dalam hidupmu. Dan ketika Kristus hidup dalam dirimu, rendah hati akan keluar. Bagaimana caranya engkau bisa sabar? Engkau sudah berusaha sabar selama ini. 1 hari berhasil sabar, 2 hari berhasil sabar, 3 hari berhasil sabar. Tapi pada hari yang ketiga engkau bangkit. Dan engkau luapkan seluruh emosi marahmu. Meledaklah engkau. Semua meja dan kursi hancur. Karena engkau menahan kemarahan selama 3 hari. Bagaimana caranya sabar? Terima Yesus, percaya Yesus, nikmati Yesus sebagai kehidupanmu. Ketika Yesus hidup di dalammu, sabar akan keluar dengan sendirinya. Jangan berusaha untuk sabar. Selama engkau masih berusaha untuk sabar, engkau menghalangi pekerjaan roh dalam hidupmu. Lalu apa yang harus engkau usahakan? Apa yang harus engkau kerjakan? Percaya kepada Yesus. Terima Yesus, percaya Yesus. Nikmati dia sebagai kehidupan bagimu. Nikmati dia sebagai kehidupanmu. Maka kehidupan Kristus akan muncul dari hidupmu. Apakah Yesus sabar? Maka Yesus yang sabar akan muncul dari hidupmu. Apakah Yesus rendah hati? Yesus yang rendah hati akan muncul dari hidupmu. Apakah Yesus penuh kasih? Kalau Kristus muncul dari hidupmu, engkau akan penuh dengan kasih. Jadi apakah buah roh itu? Yesus. Apakah kasih itu? Kristus. Apakah sabar itu? Kristus. Apakah rendah hati itu? Kristus. Rendah hati yang engkau hasilkan dari usahamu bukan rendah hati yang sejati. Karena rendah hati yang seperti itu akan menjatuhkan dirimu sendiri. Sabar yang kau usahakan sendiri bukan sabar yang sejati. Sabar yang sejati adalah sabar yang keluar dari kehidupan Kristus di dalammu. Rendah hati yang sejati adalah rendah hati yang keluar dari kehidupan Kristus di dalammu. Itulah kekristenan. Itulah kasih karunia. Saudara harus belajar hidup dalam kasih karunia. Karena kita sudah terlalu lama hidup dalam Taurat. Hidup dalam kasih karunia cuma wacana dalam gereja, tapi pada prakteknya kita hidup dalam Taurat. Dan sekarang saya berdoa di dalam nama Yesus, biar engkau semua merdeka dari Taurat, bebas dari Taurat, dan benar-benar hidup dalam kasih karunia di dalam nama Yesus. Biar semua kita memahami apa artinya hidup dalam anugerah. Karena sudah terlalu lama kita dijajah oleh Taurat. Padahal Kristus sudah membebaskan kita dari Taurat. Jangan lagi hidup dengan usahamu sendiri. Jangan lagi hidup berdasarkan harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu Taurat. Hiduplah setiap hari dengan percaya Yesus. Terima Yesus. Nikmati Kristus sebagai kehidupanmu. Oh Yesus, aku menerima Engkau sebagai kehidupanku. Oh Yesus, aku menikmati Engkau sebagai kehidupanku. Aku percaya kepadamu sepenuhnya. Aku berserah kepadamu sepenuhnya. Kerjakan semua di dalamku. Apa yang kau mau kerjakan, rampungkan seluruh pekerjaanmu di dalamku. Dengan sendirinya Kristus akan muncul dari hidup saudara. Dan kalau Kristus muncul dari hidup saudara, engkau akan penuh dengan kasih. Engkau akan penuh dengan kesabaran. Engkau akan penuh dengan rendah hati. Banyak orang Kristen berusaha menghasilkan buah roh. Maaf kata saudara-saudara, buah yang dihasilkan bukan buah yang sejati. Buah yang diusahakan bukanlah buah yang sejati. Itu buah karbitan. Buah sejati selalu muncul dengan sendirinya. Sebagai hasil itu ranting nempel pada pokok. Itu ranting menikmati segala sumber makanan yang diberikan oleh pokok. Muncul buah dengan sendirinya, tidak perlu diusahakan. Saya nggak pernah lihat ranting berusaha untuk menghasilkan buah. Tapi orang Kristen banyak yang berusaha menghasilkan buah. Oh, tiap hari harus bertapa. Sampai lumutan. Sudah lumutan tetap nggak sabaran saudara-saudara.
Saudara nggak bisa melakukan, saudara nggak bisa berusaha untuk menghasilkan buah. Biarkan Kristus hidup dalam dirimu. Lalu apa tugasmu? Percaya Yesus, terima Yesus, nikmati Yesus sebagai kehidupanmu, nikmati dia sebagai nafas hidupmu, nikmati dia sebagai air kehidupanmu. Dia akan hidup dalam dirimu dan dia akan keluar, kehidupan Kristus akan termanifestasi lewat hidupmu. Itulah namanya memanifestasikan Kristus, dan begitulah caranya memanifestasikan Kristus. Perhatikan apa yang saya katakan. Sepanjang saudara masih berusaha untuk memanifestasikan Kristus, engkau tidak akan bisa memanifestasikan Kristus. Ketika engkau sudah berhenti dari semua usahamu, engkau masuk dalam kasih karunia. Taurat adalah semua yang kita usahakan. Kasih karunia adalah semua yang Kristus kerjakan. Dan kita tinggal terima, kita tinggal percaya, kita tinggal menikmati. Itulah kekristenan. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Saudara percaya itu? Kita sudah terlalu lama dibawa menyeleweng dari kekristenan yang sejati. Dan hari ini saya mau membawa saudara kepada kekristenan yang sejati. Di mana engkau tidak perlu berusaha untuk berbuat baik. Di mana engkau tidak perlu berusaha untuk menjadi baik. Kerjaanmu cuma percaya Yesus, menerima Yesus, menikmati Kristus sebagai kehidupanmu, menikmati Kristus sebagai nafas hidupmu, menikmati Kristus sebagai air hidupmu. Maka Kristus akan muncul dari hidupmu. Dan ketika Kristus muncul dari hidupmu, semua buah roh akan muncul dari hidupmu. Pokoknya semua yang ada dalam Kristus muncul dari hidupmu. Begitulah cara hidup di dalam kasih karunia. Paulus berkata, ketika aku bertemu dengan Kristus, aku mengenal Kristus, aku tidak mau lagi hidup di dalam kebenaran yang aku usahakan sendiri. Aku mau hidup di dalam kebenaran berdasarkan anugerah yang Tuhan percayakan. Berdasarkan kepercayaan. Aku mau hidup dalam kebenaran yang Kristus kerjakan, yang Kristus berikan sebagai anugerah, yang aku terima berdasarkan kepercayaan. Tugasmu bukan berusaha untuk jadi benar. Hai orang Kristen, jangan berusaha untuk menjadi benar. Engkau tidak akan mampu dan engkau akan gagal dan engkau akan menghalangi pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Berhenti berusaha. Lalu apa yang harus engkau kerjakan? Percaya Kristus. Terima Kristus, nikmati Kristus sebagai kehidupanmu, nikmati Kristus sebagai nafas hidupmu, nikmati Kristus sebagai air hidupmu. Engkau akan jadi Kristen sejati. Engkau akan hidup dalam kasih karunia. Saya berdoa supaya Roh Kudus mewahyukan ini kepada saudara. Kita sudah terlalu lama dijajah hidup dalam Taurat. Ini waktunya kita bebas dari semua Taurat. Dan kita hidup di dalam anugerah karena kepercayaan kepada karya Kristus di kayu salib. Amin saudara-saudara. Jadi terimalah setiap hari dia sebagai nafas hidupmu dengan menyerukan nama Tuhan. Nikmati dia sebagai air hidupmu dengan sukacita dengan menyerukan nama Tuhan. Apalagi satu lagi yang bisa kita nikmati ketika kita menyerukan nama Tuhan. Poin yang ketiga, kita menikmati kelimpahan kekayaan Allah. Kita menikmati kelimpahan kekayaan Allah. Roma 10 ayat 12. Roma 10 ayat 12. Saya ambil dari Alkitab yang terbuka kembali. Jadi saya berusaha mengambil yang pengertiannya terdekat dengan bahasa aslinya, dengan apa yang dimaksud gitu. Roma 10 ayat 12. Dari Alkitab yang terbuka. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tuhan yang sama adalah Tuhan atas semua, yang melimpahkan kekayaan atas semua orang yang berseru kepadanya. Haleluya. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kekayaannya kepada kita semua. Haleluya. Saudara mau mengenal Kristus secara kaya, saudara mau menerima kekayaan Kristus, saudara mau mengenal kekayaan Kristus, inilah caranya. Berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan menjadi Tuhan yang sama atas semua orang, yang melimpahkan kekayaannya atas semua orang yang berseru kepadanya. Mengapa selama ini engkau tidak menerima kekayaan Kristus melimpah dalam hidupmu? Karena engkau tidak berseru kepadanya. Engkau harus berseru kepadanya setiap saat, setiap waktu, dalam hidupmu, dalam segala situasi dan keadaan. Berseru kepadanya, panggil namanya.
Tuhan Yesus tolong aku. Jadi itu 3 hal yang bisa kita nikmati kalau kita menyerukan nama Tuhan. Kita menikmati Dia sebagai nafas hidup kita menikmati Dia sebagai air hidup kita menikmati Dia, kita menikmati kekayaannya yang melimpah yang akan diberikannya ketika kita berseru kepada nama Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, aku sudah praktekkan tapi kok nggak ada efek ya? Oke, saya berikan kuncinya pada hari ini supaya ada efek. Karena seringkali saya menyampaikan sesuatu dan saudara tidak menangkap esensinya. Saya berikan esensinya. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Semua sudah di situ? Oke. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kalau engkau mau menyembah Dia, mau mendekati Dia, kata menyembah di sini bukan menyembah dalam arti bermazmur, bukan menyembah dalam arti liturgi penyembahan, bukan. Ini penyembahan yang umum, menyembah, beribadah kepada Dia, mendekati Dia. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, barang siapa mendekati Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus mendekatinya dalam roh dan kebenaran. Roh hanya bisa didekati dengan roh. Roh nggak bisa dijama dengan pikiran. Roh nggak bisa dijama dengan emosi. Roh hanya bisa dijama dengan roh. Itu inti pengertiannya. Dan saudara perlu tahu Yohanes 4, ini latar belakang ayatnya adalah Yesus sedang bicara tentang air hidup. Bahwa Dia adalah air hidup. Dia akan memberikan air hidup kalau kepada siapa yang menyembah Dia di dalam roh. Jadi kalau saudara mau mendekati Tuhan, saudara harus mendekati Tuhan dengan roh. Saudara nggak bisa mendekati Tuhan dengan pikiran saudara nggak bisa mendekati Tuhan dengan emosi saudara bahkan nggak bisa mendekati Tuhan dengan tekad saudara harus mendekati Tuhan dengan roh saudara. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-8. Samudra raya berpanggil-panggilan. Saya hanya butuh kalimat ini. Samudra raya berpanggil-panggilan dalam Alkitab versi King James itu disebutkan dengan istilah deep called unto deep. Jadi kedalaman memanggil kedalaman. Hanya kedalaman yang bisa memanggil kedalaman. Hanya kedalaman yang akan merespon kedalaman. Jadi kedalaman memanggil kedalaman. Ketika engkau memanggil nama Tuhan, yang ada roh itu, yang adalah roh itu, engkau harus memanggilnya dengan roh. Ketika engkau memanggil nama Tuhan yang ada di dalam kedalaman batinmu, di dalam kedalaman rohmu, engkau harus memanggil dalam kedalaman rohmu. Kedalaman, hanya kedalaman yang bisa memanggil kedalaman. Kalau engkau memanggil kedalaman bukan dengan kedalaman, maka kedalaman tidak akan merespon. Tapi kalau engkau memanggil kedalaman dengan kedalaman, maka kedalaman akan merespon. Kedalaman memanggil kedalaman, selalu prinsipnya begitu. Roh memanggil roh. Kalau engkau memanggil nama Yesus dengan efek, dengan hasil yang luar biasa, engkau harus memanggil nama Dia dari dalam roh saudara. Ketika saya ajarkan ini, bisa saja semua orang tahu cara ini. Oh, caranya gitu. Oke, aku bisa. Lalu saudara manggil sembarangan. Oh Tuhan Yesus tolong aku. Saudara rasa kok nggak ada efek. Mengapa? Engkau tidak memanggil namanya dari dalam rohmu. Roh memanggil roh. Kedalaman memanggil kedalaman. Kalau engkau mau memanggil namanya, kedalaman harus memanggil kedalaman. Saya percaya setiap kali saudara memanggil nama Yesus dari kedalaman roh saudara, dari kedalaman batin saudara, selalu akan ada hasilnya. Dia akan mendekat dan Dia akan berfirman, jangan takut. Dia akan mendekat dan Dia akan menjamah. Dia akan mendekat dan Dia akan bekerja, mengerjakan segala sesuatu di dalam saudara dan di sekeliling saudara. Jadi apa yang harus engkau lakukan? Pastikan engkau memanggil namanya dari kedalaman rohmu. Tuhan Yesus!
pasti ada efeknya. Si A memanggil nama Yesus, si B memanggil nama Yesus, tapi bisa ada beda hasilnya. Mengapa? Yang satu kedalaman memanggil kedalaman, yang lain kedalaman memanggil kedangkalan, atau kedangkalan memanggil kedalaman. Nggak bisa nyambung. Bagaimana caranya? Ketika engkau mendekati Tuhan, ketika engkau memanggil namanya, engkau bisa melihat hasilnya. Secara sekilas, secara begitu saja, segala sesuatu akan terjadi. Apa yang harus engkau lakukan? Panggil namanya dari dalam rohmu. Ketika saya mengajarkan saudara mendoa bacakan Alkitab di gathering KTB yang lalu, banyak orang berkata, aku sulit melakukannya. Kalau saudara sulit melakukannya, itu menunjukkan saudara tidak melakukan sesuai dengan instruksi. Lalu ada yang berkata, aku melakukannya tapi kok nggak ada efek. Kalau saudara melakukannya tapi nggak ada efek, itu berarti saudara tidak melakukannya sesuai dengan instruksi. Karena saya berkata, ketika engkau mendoa bacakan firman, engkau melatih rohmu, bukan memakai pikiranmu. Ada yang bilang, aku mau doa, aku mau ngomong ketika baca firman, aku takut salah. Ketika saudara berkata takut salah, itu menunjukkan engkau sedang memakai pikiranmu dan bukan rohmu. Lalu apa yang harus engkau lakukan? Pakai rohmu. Belajar bicara dari dalam rohmu. Latih rohmu. Gimana cara yang melatih roh? Dengan berdoa. Latih rohmu. Apalagi saudara bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Latih rohmu. Bahkan ketika saudara berkata-kata dalam bahasa roh, kalau bahasa rohmu tidak berasal dari rohmu, itu juga sia-sia. Bahasa roh adalah bahasa yang berasal dari roh, bahasa yang muncul dari dalam roh. Semua bisa berbahasa roh, tapi belum tentu muncul dari dalam roh. Belum tentu berasal dari dalam roh. Itu sebabnya ketika saudara berkata-kata dalam bahasa roh, yang muncul dari dalam roh ada efek. Pernah sekali waktu saya memimpin di sini, saya berkata-kata dalam bahasa roh, biasa saja, saya nggak mikir apa-apa, saya cuma berkata-kata dalam bahasa roh dari dalam roh saya. Tahu-tahu di pojok sana, di ujung sana, seorang terjamah dan terus berderai air mata. Karena dari dalam roh. Segala sesuatu yang berasal dari dalam roh akan menghidupkan. Karena roh adalah kehidupan. Roh adalah hayat. Ketika engkau melakukan sesuatu berasal dari dalam rohmu, itu akan menghidupkan. Apalagi orangnya terbuka. Kalau orangnya sudah menutup hatinya, ya wallahu alam lah. Agak sulit memang. Tapi kalau orang terbuka sedikit saja, kehidupan akan masuk dan menjamah kehidupanmu. Dan tiba-tiba engkau merasa rohmu berkobar. Engkau merasa engkau hidup. Dan engkau merasa engkau enteng. Pikulah kuk yang kau pasang, karena kuk yang kau pasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Itulah kekristenan. Jadi jangan berat lagi kalau berdoa, jangan berat lagi kalau baca firman. Saya harus mengaku dengan jujur di hadapan saudara, saya harus mengaku dosa. Dulu saya menerapkan Taurat dalam hidup saya, tiap hari harus baca 4 pasal Alkitab. Dan itu cukup berat buat saya. Terus terang, saya pendeta, saya harap saudara tahu itu. Tapi baca setiap hari 4 pasal, itu cukup berat buat saya. Apalagi kalau kita baca kitab Imamat. Selalu itu pergumulan saudara. Yang ditanya gimana kalau kitab Imamat, selalu begitu. Itu berat. Tapi saya disiplin orangnya. Ngantuk-ngantuk saya paksain juga baca 4 pasal. Kalau 4 pasal belum berakhir, saya belum tidur. Istilahnya gitu. Tapi efeknya apa? Gak ada. Kenapa? Taurat. Tapi kalau kasih karunia itu menghidupkan. Kalau anugerah itu menghidupkan. Jadi please, jangan jadi orang Kristen yang stres lagi. Saya kasihan melihat saudara. Kenapa saya kasihan melihat saudara? Karena selama ini saya juga kasihan melihat diri saya.
Saya kasihan melihat saudara dipaksa doa, dipaksa baca Alkitab. Sekarang saya baca Alkitab, saya menikmati, haleluya. Saya menikmati firman sebagai makanan saya, sebagai kehidupan saya, sebagai kekuatan saya, kenikmatan saya, haleluya. Saya sadar, terima kasih Tuhan, ternyata saya baru saja jadi orang Kristen. Selama ini saya masih orang Yahudi, hidup di bawah Taurat, tapi Taurat yang berbeda. Jadi ada banyak jenis Taurat di dunia ini. Tanpa sadar kita bisa masuk, kita bisa keluar dari Taurat yang satu, tapi masuk Taurat yang lainnya. Tapi hari ini saya berdoa, Tuhan membebaskan kita semua dari Taurat, supaya kita merdeka. Amin. Satu ayat lagi, 2 Timotius pasal 2 ayat 22. 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara harus berseru kepada nama Tuhan dengan roh saudara, dan saudara harus berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Hati yang murni itu artinya hati yang cuma punya satu tujuan dan punya satu keinginan. Nggak punya keinginan yang lain, nggak punya tujuan yang lain. Hati yang murni berbeda dengan hati yang bersih. Kalau hati yang bersih, bersih dari semua kekotoran. Tapi orang bisa punya hati yang bersih tapi belum murni, karena masih banyak keinginan di dalamnya, masih banyak ambisi di dalamnya, masih banyak tujuan di dalamnya. Saudara harus berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya apa? Tujuanmu cuma satu, Tuhan. Keinginanmu cuma satu, Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Engkau tidak punya keinginan untuk sukses. Engkau tidak punya keinginan untuk jadi orang besar. Engkau tidak punya keinginan untuk jadi sesuatu atau jadi seseorang. Engkau tidak punya keinginan untuk jadi hero. Pak, kan enak Pak kalau from zero to hero. Wah, sudah. Iya, memang enak. Tapi engkau masih punya keinginan yang lain selain Tuhan. Artinya hatimu belum murni. Hati yang murni artinya cuma punya satu tujuan, cuma punya satu keinginan, Tuhan. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku mati bersama Kristus dan hidup bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Semua tentang Tuhan. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, karena dengan mengenal Dia aku bisa bahagia. Karena dengan mengenal Dia aku bisa diangkat jadi orang besar. Karena dengan mengenal Dia aku bisa punya gereja terbesar di Indonesia. No. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan hanya Dia. Tidak ada yang lain. Itulah hati yang murni. Kalau saudara berkata, Pak, lalu gimana kalau hati saya belum murni, Pak? Masih banyak keinginan di dalamnya, masih banyak tujuan di dalamnya. Bukan cuma satu, yaitu Tuhan. Gimana Pak saya bisa berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni? Gampang. Tugas saudara adalah percaya, menerima, menikmati. Saudara tinggal berdoa, Tuhan, aku mau berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Berikan aku hati yang murni itu. Singkirkan semua keinginan yang lain dalam hatiku. Singkirkan semua tujuan yang lain dalam hatiku. Supaya aku di dalam hidupku, di dalam hatiku cuma punya satu tujuan, yaitu Tuhan. Cuma punya satu keinginan, yaitu Tuhan. Dan tidak ada keinginan yang lain. Ketika saudara berdoa seperti itu, Tuhan akan bekerja dalam hati saudara. Sekalipun mungkin masih ada beberapa keinginan yang lain yang belum dihapuskan dari hidup saudara, tapi Tuhan menilai saudara sudah punya hati yang cukup murni untuk berseru kepada nama Tuhan. Dan semakin saudara berseru kepada nama Tuhan, maka Dia akan semakin memurnikan hati saudara. Yang penting saudara berseru kepada nama Tuhan dari dalam roh saudara. Amin. Haleluya. Mari bangkit bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bangkit bersama-sama. Saudara menikmati perjamuan makan pada hari ini? Haleluya. Saya berdoa supaya Tuhan memuaskan saudara, mengenyangkan saudara dengan firman-Nya. Angkat tanganmu sama-sama. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau.
ku mau memujimu seumur hidupku dan mengangkat tangan demi namamu. Jiwaku haus padamu, jiwaku haus padamu, tubuhku merindukanmu bagai tanah kering tiada berair. Ku memandang wajahmu di dalam tempat kudusmu dan melihat kemuliaanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku akan, ayo nyanyi keluar dari rohmu. Kedalaman memanggil kedalaman, roh memanggil roh, roh menyembah roh. Jiwaku haus padamu, tubuhku merindukanmu bagai tanah kering tiada berair. Ku memandang wajahmu di dalam tempat kudusmu dan melihat kasih setiamu lebih dari hidup, kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku akan memegahkan engkau, memegahkan engkau. Ku mau memujimu seumur hidupku dan mengangkat tangan, amin, 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 demi namamu. Jiwaku haus padamu, tubuhku merindukanmu bagai tanah kering tiada berair. Ku memandang wajahmu di dalam tempat kudusmu dan melihat kemuliaan. Jiwaku haus, jiwaku haus padamu, tubuhku merindukanmu bagai tanah kering tiada berair. Ku memandang wajahmu di dalam tempat kudusmu dan melihat kemuliaanmu. Jiwaku haus padamu, tubuhku merindukanmu bagai tanah kering tiada berair. Ku memandang wajahmu di dalam tempat kudusmu dan melihat kemuliaan. Oh, jiwaku haus, tubuhku merindukanmu bagai tanah kering tiada berair. Di dalam tempat kudusmu dan melihat kemuliaan. Sekali lagi setelah itu kita akan berdoa. Aku haus padamu, tubuhku merindukanmu. Mari berdoa dalam roh. Uralamamaya sekeben alamanara kralalamamaya seka. Keluar dari dalam rohmu. Uramamalamaya sikere lalamamamamaya sakara lamama. Tiana lalamamu. Sokramalamaria lamama. Iralamamaria ladekese kebeba. Uramamalarulelelebebe.
Soko mama marala mama ya sonda. Udala mala mala lekre. Urala mama ya sanda. Ura mama marala mala krana. Yandiri ali abaha. Iloso. Tirani mama yona. Ura mama ya sheke mama. Ora baba priala mani aliaba, ora bodi labona, ia dikira baba, ora baba priala baba, soka baba rala baba ya saka baba ya saka. Oh haleluya, Jesus, serukan nama Yesus. Oh Yesus, saka marala baba ya saka. Jiwaku haus padamu, tubuhku merindukanmu, bagai tanah kering tiada berair. Ku memandang wajahmu di dalam tempat kudusmu dan melihat kemuliaan. Sekali lagi jiwaku haus, jiwaku haus padamu, tubuhku merindukanmu, bagai tanah tiada berair. Ku memandang wajahmu di dalam tempat kudusmu dan melihat kemuliaanmu. Ku memandang wajahmu, ku memandang wajahmu di dalam tempat kudusmu dan melihat kemuliaan. Sekali lagi, ku memandang wajahmu. Biar semua saudara memandang wajah Tuhan dan melihat kemuliaan, dan melihat kemuliaan. Sekali lagi, dan melihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan pujian sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus namanya, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah berfirman. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengenyangkan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menghidupkan kami. Terima kasih Engkau telah memuaskan kami dalam perjamuan makan pada hari ini. Dan kami berdoa, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, kami terus dipuaskan dengan firman Allah. Kami terus dipuaskan dengan hadirat Allah. Kami terus dipuaskan dengan roti hidup dan air hidup dan nafas hidup itu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa supaya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap jemaat Tuhan bisa mempraktekkan apa yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan. Singkirkan semua pikiran, kesombongan kami, keangkuhan kami yang mau menolak firman Tuhan. Biar itu dihancurkan dari hidup kami. Biarkan hati kami terbuka untuk menerima firman Tuhan. Dan kami merendahkan hati untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mempraktekannya, Engkau bekerja di dalam kami. Engkau bekerja melalui kami Tuhan. Sehingga bukan saja kami yang hidup, tetapi orang-orang di sekitar kami menerima hidup Allah melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Meteraikan firman-Mu, meteraikan semua kehidupan, kekuatan, kenikmatan yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah nafas hidup kami, Engkaulah air hidup kami, Engkaulah roti hidup kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang telah dikenyangkan olehnya, sama-sama kita katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Biar Tuhan terus bekerja dalam hidup saudara. Besok dari Senin sampai Jumat kita ada KTB di grup-grup yang kecil. Biarlah saudara bisa menikmati terus KTB yang ada dan menikmati firman Tuhan yang dibagikan. Saudara dikenyangkan, dihidupkan oleh firman Tuhan yang dibagikan. Ya saudara-saudara, saya berdoa supaya semua jemaat yang ikut dalam KTB benar-benar mengalami kelahiran kembali yang luar biasa di dalam Tuhan dan menerima kehidupan ilahi yang terus bertumbuh di dalam saudara. Amin, haleluya. God bless you all. I love you. Bye-bye.